Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Materi yang pertama yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan pemakai bahasa, yaitu ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan, dalam situasi perkuliahan, ceramah, dan ragam lisan yang non-standar. Misalnya dalam percakapan antar teman, di pasar, atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. 1. Memerlukan kehadiran orang lain. 2. Unsur gramatika dan ungkapan secara lengkap. 3. Terikat ruang dan waktu. 4. Dipengaruhi oleh intonasi suara. B. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam situasi atau keadaan tertentu. Ada dua masalah pokok dalam penggunaan bahasa, yaitu penggunaan bahasa baku dan penggunaan bahasa tidak baku. Penggunaan bahasa tersebut terkait dengan situasi, yaitu situasi resmi dan situasi tidak resmi. Macam-macam ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaian. 1. Situasi resmi atau formal. 2. Situasi semi-formal. 3. Situasi non-formal atau santai. Materi yang kedua, pembakuan disebut juga standarisasi. Standarisasi bahasa dapat dilakukan terhadap tulisan, ejaan, ucapan, perbendaharaan kata, pembentukan istilah, dan penyusunan tata bahasa. Standarisasi dapat dilakukan secara spontan, seperti penetapan bahasa Melayu Riau sebagai standar bahasa Melayu yang dipakai oleh sekolah-sekolah sebelum Perang Dunia Kedua. Dapat juga secara terencana, seperti penyusunan suatu sistem ejaan, misalnya ejaan Suandi, Van Ophuijsen, dan penerapan istilah-istilah ilmu pengetahuan oleh Komisi Istilah. Pembakuan atau penstandaran bahasa adalah pemilihan acuan yang dianggap paling wajar dan paling baik dalam pemakaian bahasa. Masalah kewajaran terkait dengan berbagai aspek. Dalam berbahasa, misalnya aspek ini meliputi situasi, tempat, mitra bicara, alat, status penuturnya, waktu, dan lain-lain. Pada hakikatnya, pembakuan bahasa berarti penyeragaman bahasa. Dengan kata lain, pembakuan bahasa artinya pencarian atau penentuan titik-titik keseragaman. Sebagai contoh, sebutan pelayanan kapal terbang dianjurkan menggunakan istilah pramugara untuk laki-laki dan pramugari untuk perempuan. Andai kata ada orang yang menggunakan kata steward atau stewardess dan penyerapan itu seragam, maka kata-kata tersebut menjadi kata-kata baku. Akan tetapi, kenyataannya hingga saat ini kedua kata tersebut tidak digunakan dalam konteks Indonesiaan. Menurut Krida Laksana, mencatat 4 fungsi bahasa yang menuntut penggunaan ragam baku, yaitu komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan umum, dan pembicaraan dengan orang yang dihormati. Dari 4 fungsi bahasa yang menuntut ragam baku itu, hanya 2 yang terakhir yang langsung berkaitan dengan komunikasi verbal secara lisan. Dengan kata lain, lafal baku perlu digunakan dalam pembicaraan di depan umum seperti kuliah, ceramah, khotbah, pidato, dan sebagainya, atau dalam pembicaraan dengan orang yang dihormati seperti pembicaraan dengan atasan, dengan guru, dengan orang yang baru dikenal, dan sebagainya. Di atas telah kita lihat bahwa ragam bahasa baku dianggap sebagai ragam bahasa yang baik yang cocok untuk keperluan komunikasi verbal yang penting, yang menjadi tolok untuk pemakaian bahasa yang benar dan yang bergengsi serta berwibawa. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.